Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 13 bersama saya, Tri Nurisa Syabania, dan teman saya. Trisilia Situmorang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang aturan Cramer. Yang pertama adalah teorema pada aturan Cramer. Jika AX sama dengan B merupakan suatu sistem n persamaan dalam n variabel sedemikian sehingga determinan A tidak sama dengan 0, jadi kalau misalnya determinan A itu sama dengan 0 tidak bisa menggunakan aturan Cramer. Sistem tersebut mempunyai suatu penyelesaian yang unik. Penyelesaian ini adalah X1 sama dengan determinan A1 per determinan A, X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, dan seterusnya untuk Xn sama dengan determinan An per determinan A. Dengan AJ adalah matriks-matriks yang diperoleh dengan mengganti entry-entry pada kolom ke-J dari A dengan entry-entry pada matriks B, yaitu B1, B2, dan seterusnya Bn. Selanjutnya yaitu pembuktian teorema aturan Cramer. Jika A tidak sama dengan 0, maka A dapat dibalik sesuai dengan teorema 1.6.2, yaitu X sama dengan A inverse B adalah penyelesaian unik dari AX sama dengan B. Oleh karena itu, teorema aturan Cramer di atas kita dapatkan X sama dengan A inverse B sama dengan 1 per determinan A, adjektif A, B sama dengan 1 per determinan A. Selanjutnya, X sama dengan 1 per determinan A kita dapat kalikan dengan B1 C11 ditambah B2 C21 dan seterusnya B1 C12 ditambah B2 C22 dan seterusnya sampai B1 C1N ditambah B2 C2N ditambah dan seterusnya sampai Bn CNN. Entry dalam baris ke-J dari X adalah Xj sama dengan B1 C1J ditambah B2 C2J ditambah Bn CNJ per determinan A. Kita dapatkan itu adalah persamaan 10. Perluasan kofaktor dari determinan AJ di sepanjang kolom J adalah determinan AJ sama dengan B1 C1J ditambah B2 C2J ditambah Bn CNJ. Dengan mensubstitusikan hasil dari determinan AJ ke dalam persamaan 10, maka kita akan mendapatkan X1 sama dengan determinan A1 per determinan A. Jadi, teorema aturan Cramer di atas itu terbukti. Lanjut kita masuk pada bagian aturan Cramer untuk sistem persamaan linear matriks ordo 2 kali 2. Diberikan suatu persamaan linear dengan matriks ordo 2 kali 2 yaitu baris pada entry pertama yaitu A11X ditambah A21Y sama dengan C1 dan baris pada entry kedua yaitu A12X ditambah A22Y sama dengan C2. Maka solusi dari persamaan linear dua variabel yaitu X sama dengan determinan X dibagi D, di mana untuk mencari determinan telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Dan untuk mencari Y yaitu determinan Y dibagi D dengan syarat determinan tidak boleh sama dengan 0. Lalu aturan Cramer itu dapat diperluas untuk sistem persamaan linear dengan matriks ordo 3 kali 3. Dengan menggunakan pola yang sama dengan sistem persamaan linear ordo 2 kali 2, diberikan sistem persamaan linear matriks ordo 3 kali 3 yaitu baris pada entry pertama A11X ditambah A21Y ditambah A31Z sama dengan C1. Baris pada entry kedua A12X ditambah A22Y ditambah A32Z sama dengan C2 dan baris pada entry ketiga yaitu A13X ditambah A23Y ditambah A33Z sama dengan C3. Lalu bagaimana solusi untuk menyelesaikan aturan Cramer pada matriks 3 kali 3? Solusinya dapat kita cari dengan ordo 3 kali 3
yaitu X sama dengan determinan X dibagi determinan, Y sama dengan determinan Y dibagi determinan, dan Z sama dengan determinan Z dibagi dengan determinan, di mana determinan X, Y, Z dibentuk dengan mengganti koefisien variabel-variabel yang bersangkutan dengan konstanta, dan determinan itu merupakan matriks koefisien dengan determinannya tidak sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian contoh soal. Selesaikan sistem persamaan linier 3 variabel berikut dengan menggunakan aturan Cramer. X min 2Y ditambah 3Z sama dengan min 1, min 2X ditambah Y min 5Z sama dengan 1, 3X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 2. Pertama-tama kita tentukan determinan dari matriks koefisien untuk memastikan apakah aturan Cramer dapat diterapkan atau tidak. Syarat utama dari aturan Cramer ini yaitu determinan matriks tidak boleh sama dengan 0. Dengan menggunakan baris dari entry ketiga, kita mendapatkan determinan dari matriks 1, min 2, 3, min 2, 1, min 5, 3, 3, 4. Kita dapatkan determinannya yaitu 6, di mana determinan dari sistem persamaan linear 3 variabel ini tidak sama dengan 0. Lalu kita bisa lanjut untuk menentukan determinan dari matriks-matriks lainnya. Determinan dari X itu kita masukkan koefisien pada kolom entry pertama dan didapat hasil determinan X itu 12. Lalu selanjutnya determinan Y itu kita ganti koefisien dengan variabel pada kolom entry matriks kedua dan kita dapatkan nilai determinannya 0. Lalu determinan Z kita ganti koefisien dengan kolom entry baris ketiga dan didapat hasil determinan Z yaitu min 6, sehingga kita memperoleh X sama dengan determinan X dibagi determinan sama dengan 12 dibagi 6, yaitu nilai X adalah 2, nilai Y determinan Y dibagi determinan 0 dibagi 6 sama dengan 0, dan nilai Z determinan Z dibagi determinan sama dengan min 6 dibagi 6 yaitu min 1. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut yaitu 2, 0, min 1. Ini adalah latihan soal yang dapat teman-teman coba di rumah. Demikianlah penjelasan kami mengenai aturan Cramer. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.